Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Ibu Widya Iswara dan rekan-rekan pengampu mata pelatihan Agenda 2. Hadirin sekalian yang berbahagia. Senang sekali kami dapat berjumpa dengan Anda kembali dalam penayangan video kali ini yang berjudul Desain Pembelajaran Agenda Berakhlak Latsar CPNS. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, mengawali paparan pada kesempatan yang berbahagia ini, kami ingin mengutip salah satu ayat Al-Quran, surah Al-Qasas ayat 77 yang berbunyi, Wa aksin kama aksanallahu ilaik, dan berbuat baiklah kamu kepada orang lain, sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian yang berbahagia, adapun latar belakang mendasari kebijakan Latsar CPNS ini adalah sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Pasal 63 Ayat 4, yang menyatakan bahwa setiap calon pegawai negeri sipil wajib untuk mengikuti pelatihan dasar, yang mana amanat tersebut telah ditindaklanjuti oleh Lembaga Administrasi Negara yang terakhir dengan keluarnya Keputusan Kepala LAN nomor 13 tahun 2022 dan nomor 14 tahun 2022. Hadirin sekalian yang berbahagia, kompetensi yang ingin dibangun berdasarkan Perlan nomor 10 tahun 2021 adalah pembentukan karakter PNS yang profesional sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Yang mana untuk agenda 2 ini adalah untuk mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya. Selanjutnya, pola penyelenggaraan Latsar CPNS ini dapat digolongkan menjadi 3 pola. Yang pertama itu pelatihan klasikal, yang kedua blended learning, yang ketiga distance learning, yang mana untuk yang ketiga ini hanya dilakukan pada saat keadaan darurat saja atau dalam keadaan tertentu. Selanjutnya, rangkaian kegiatan Latsar CPNS blended learning dapat kami sampaikan dengan 4 rangkaian sebagai berikut. Yang pertama mobile learning, yaitu pembelajaran mandiri yang dikelola langsung oleh Lembaga Administrasi Negara selama 16 hari, di mana diharapkan pada saat mobile learning ini atau kita kenal dengan MOOC, para peserta Latsar sudah dapat mengerti dan memahami bahan ajar yang telah diberikan, yang telah mereka pelajari sendiri. Kemudian rangkaian yang kedua adalah distance learning, terdiri dari pembelajaran secara daring dan aktualisasi di tempat kerja, dikelola oleh Lembaga Administrasi Negara dan Lembaga Pendidikan Terintegrasi dalam Smart Bankom. Nah, ini diharapkan dari distance learning ini adalah merupakan peningkatan dari mobile learning, yaitu untuk C3 sampai dengan C6, yaitu pemahaman dan penajaman dari materi yang telah mereka dapatkan lewat MOOC. Kemudian yang ketiga, pembelajaran klasikal diselenggarakan di lembaga pelatihan di daerah masing-masing selama 6 hari menjelang penutupan kegiatan Latsar tersebut. Kemudian yang terakhir adalah penguatan kompetensi teknis bidang tugas, ini dilaksanakan organisasi asal peserta masing-masing. Selanjutnya, deskripsi singkat agenda 2 berakhlak ini adalah tujuannya adalah untuk membekali peserta menginternalisasi nilai-nilai dasar ASN yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas jabatan PNS secara profesional sebagai pelayan masyarakat, meliputi kemampuan memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat, bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, saling peduli dan menghargai perbedaan, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan dan membangun kerjasama yang sinergi. Hasil belajar dari kegiatan ini adalah para peserta Latsar mampu mengaktualisasikan core value berakhlak dalam pelaksanaan tugas jabatannya. Selanjutnya, untuk tahapan pertama yaitu MOOC dengan agenda mata pelatihan terdiri dari 21 jam pelajaran total, masing-masing
mata pelatihan terdiri dari 3 jam pelajaran. Kemudian untuk tahapan kedua yaitu e-learning dengan agenda kegiatan belajar untuk agenda 2 39 jam pelajaran yang terdiri dari 34 asinkronus dan 5 jam pelajaran secara sinkronus. Kemudian desain pembelajaran dimulai pada hari keempat dengan sinkronus 2 jam pelajaran, asinkronus 6 jam pelajaran. Kemudian hari kelima asinkronus 10 jam pelajaran, hari ke-6 asinkronus 12 jam pelajaran, hari ke-7 atau hari terakhir asinkronus 6 jam pelajaran dan sinkronus 3 jam pelajaran. Agenda 2 nilai-nilai dasar PNS core value berakhlak dimulai dari modul 1 yaitu berorientasi pelayanan, modul 2 akuntabel, modul 3 kompeten, modul 4 harmonis, modul 5 loyal, modul 6 adaptif, modul 7 kolaboratif. Yang seluruh mata pelatihan tersebut dirancang sedemikian rupa dan disampaikan secara terpisah dalam suatu kesatuan untuk mencapai tujuan kurikulum pembelajaran, agenda nilai-nilai dasar PNS dengan memberi penekanan pada kemampuan dan memaknai dan menginternalisasi nilai-nilai dasar PNS. Selanjutnya, untuk core value berakhlak ini, ada yang namanya kalimat afirmasi, dan kemudian ada panduan perilaku dan kode etik. Selanjutnya, ada yang namanya taksonomi Bloom, tadi kita sudah menguraikan pada rangkaian yang namanya C1 sampai C6. C1 itu mengingat, C2 memahami, C3 menerapkan, C4 menganalisis, C5 menilai, dan C6 mencipta. Selanjutnya, kita menginjak kepada tahapan kedua yaitu distance learning. Ada beberapa catatan penting pembelajaran distance learning sebagai berikut. Yang pertama, peserta dibagi 4 kelompok. Setiap kelompok itu 1 pemateri, kemudian saat sinkronus pelaksanaan dan distribusi jam pelajaran diatur sedemikian rupa secara fleksibel, di mana materi yang disampaikan harus bersifat pendalaman dan penajaman pada level C3 sampai dengan C6. Kemudian kegiatan pembelajaran sinkronus dengan menerapkan optimalisasi potensi otak dapat berubah self learning, belajar mandiri, kemudian self activity. Kemudian yang keempat, tugas individu maupun tugas kelompok harus dapat meningkatkan kemampuan peserta level C3 sampai dengan C6. Hasil penugasan dinilai oleh pemateri serta diupload ke LMS yang telah disediakan oleh Lembaga Administrasi Negara. Kemudian desain pembelajaran untuk tahap e-learning ini sinkronus, hari keempat ada 2 jam pelajaran, hari ketujuh ada 3 jam pelajaran. Hari keempat atau hari pertama belajar agenda 2 dengan kegiatan sebagai berikut. Yang pertama, perkenalan, baik antar peserta dengan peserta maupun antara peserta dengan fasilitator. Kemudian menjelaskan tujuan pertemuan agenda 2 dan ragam aktivitas pembelajaran. Selanjutnya, melihat video dan berdiskusi dengan peserta terkait pemahaman berakhlak. Kemudian menjelaskan penugasan yang akan dikerjakan selama agenda 2. Kemudian pada hari ketujuh dengan 3 jam pelajaran dengan kegiatan sebagai berikut: afirmasi berakhlak, pemaparan tugas dan diskusi berakhlak antar peserta, kemudian pembulatan agenda 2, evaluasi dan penutup. Kemudian untuk hari pertama asinkronus dalam pembelajaran e-learning juga ada 3 penugasan dengan penjelasan sebagai berikut. Yang pertama, peserta melihat dan mendeskripsikan praktek berakhlak dalam sebuah instansi pemerintah. Tulisan diketik pada kertas A4, diupload dalam bentuk PDF. Kemudian video tentang sosok berakhlak. Jadi kelompok membuat video tentang sosok atau role model penerapan nilai-nilai ASN berakhlak. Kemudian dikirim ke YouTube dan link disematkan ke LMS. Yang ketiga, membuat learning journal. Peserta merekam suara pengalaman pembelajaran, baik saat sinkronus maupun asinkronus. Tugas diupload dalam bentuk format file MP3 durasi kurang dari 3 menit. Kemudian untuk hari kedua dengan 3 penugasan. Yang pertama, komparatif berakhlak. Penjelasan, peserta membuat capture
video komparatif dari bermacam fungsi ASN berakhlak pada kondisi sebelum atau sesudah berakhlak. Kemudian menaratifkan video tersebut, kemudian tugas diupload di YouTube dan link dikirim ke LMS. Kemudian tokoh panutan membuat skenario dan main peran sebagai tokoh panutan pilihan kelompok. Membuat film edukatif tentang peran pentokohan tersebut diupload di YouTube dan TikTok. Link YouTube disematkan di LMS. Kemudian membuat learning journal serta menceritakan pengalaman pembelajaran baik saat sinkronus maupun sinkronus. Kemudian tugas diupload dalam bentuk format file MP3 dengan durasi 2-3 menit. Kemudian pada hari ketiga dengan 3 penugasan juga dengan penjelasan sebagai berikut. Peserta dipersilakan untuk merancang upaya membangun budaya berakhlak dalam melaksanakan tugas sehari-hari sebagai seorang ASN yang profesional. Kemudian produk dalam skenario PDF dan dalam bentuk video dan diupload di media sosial. Kemudian peserta dipersilakan untuk mengidentifikasi potensi penghambat dan cara mengatasinya terkait upaya membangun budaya berakhlak yang inovatif. Kemudian produk dapat dibuat dalam tulisan ataupun infografis. Kemudian tugas yang ketiga, peserta menceritakan pengalaman pembelajaran, baik saat sinkronus maupun asinkronus. Tugas diupload dalam bentuk format file MP3 durasi 2-3 menit. Kemudian pada hari keempat dengan 2 penugasan, dengan penjelasan sebagai berikut. Masing-masing peserta membuat skenario cara inovatif untuk mengedukasikan budaya berakhlak dalam melaksanakan tugas sehari-hari sebagai seorang ASN yang profesional. Kemudian peserta membuat video dan memvisualisasikan upaya membangun budaya berakhlak. Durasi maksimal 10 menit. Video diupload ke YouTube, link YouTube ditempel di LMS. Kemudian penugas yang kedua, peserta menceritakan pengalaman pembelajaran. Ini membuat learning journal baik harian pada saat sinkronus maupun asinkronus. Tugas diupload dalam bentuk format file MP3 durasi 2-3 menit. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu tahapan pembelajaran klasikal dengan beberapa catatan. Yang pertama, jika pembukaan pelatihan telah dilakukan pada saat distance learning, maka tidak perlu lagi dilakukan pembukaan. Yang kedua, untuk pembelajaran agenda 1, 2, dan 3, pembelajaran berbasis kelas angkatan. Kemudian yang kedua, materi yang disampaikan harus bersifat penguatan dan penajaman atau pendalaman C3 sampai dengan C6. Diskusi untuk memikirkan gagasan-gagasan yang relevan dengan substansi agenda 2. Kemudian yang keempat, mengevaluasi praktek penerapan nilai-nilai dasar dalam melaksanakan tugas dan fungsi aparatur. 5. Selama pembelajaran klasikal dapat disisipi dengan kegiatan asinkronus berupa merekam, mengupload, share link, dan sebagainya dengan mengorganisasikan sendiri pembelajaran baik individu ataupun kelompok. Bapak Ibu hadirin sekalian berbahagia, selanjutnya untuk desain pembelajaran klasikal ini, mata pelatihannya dengan total jam pelajaran 9 jam pelajaran. Ini pada saat terakhir 6 hari terakhir daripada kegiatan latsar tersebut. Desain pembelajaran dengan penjelasan sebagai berikut. Yang pertama pada saat kelas besar. Ini dimulai dari jam 8 lebih kurang sampai dengan jam 12.45 itu pada saat istirahat siang. A. Menyampaikan outline aturan main tujuan pembelajaran agenda 2. Kemudian bina suasana atau icebreakers, yaitu membagi kelompok, kemudian memecah kebuntuan, mencairkan suasana dalam bentuk permainan, yel-yel, dan sebagainya. Kemudian kuis berakhlak. Ini berkelompok, kemudian refleksi berakhlak, pemutaran video, promoting the culture. Kemudian E, pengamatan berakhlak pada lingkungan. F, penyusunan hasil pengamatan. G, presentasi dan feedback. Kemudian pada saat kelas kecil, dengan penjelasan tugas sebagai berikut. Yang pertama, review pengalaman berkesan penerapan nilai berakhlak saat pelaksanaan aktualisasi, habituasi, dan di tempat kerja. Kemudian peserta membuat ikrar atau janji dan membacakannya. Kemudian yang terakhir adalah rangkuman atau pembulatan. Bapak dan Ibu sekalian berbahagia, demikian paparan singkat yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi kami selaku pengampu materi agenda 2 dengan umumnya bagi kawan-kawan semua
Widya Uswara. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.